Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Semoga anak-anak ibu tetap sehat dan semangat walaupun belajar dari rumah. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi manusia dan hewan di muka bumi ini. Ada beragam jenis tumbuhan yang dapat diberikan sumber energi dan dapat menjaga kesehatan manusia. Dengan adanya sumber energi dari tumbuhan, kamu dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Pada pembelajaran kali ini, kita akan menemukan ide pokok dari paragraf yang didengar. Jadi materi kita hari ini adalah menemukan ide pokok dari paragraf yang didengar. Setelah anak-anak menemukan ide pokok, nanti ide pokok tersebut dibuat kesimpulannya. Kemarin Ibu sudah membahas membuat kesimpulan. Apa sih kesimpulan itu? Kesimpulan merupakan ikhtisar akhir dari suatu teks. Berikut langkah-langkah membuat kesimpulan. Yang pertama, bacalah teks secara keseluruhan. Yang kedua, temukan ide pokok atau informasi penting yang terdapat dalam teks. Teks tersebut dari khusus ke umum. Yang keempat, hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Untuk contoh, ini ada pada buku siswa. Judul teksnya Tumbuhan Sumber Karbohidrat, Protein, dan Vitamin. Paragraf 1. Manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, jenis tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi perlu dikonsumsi setiap hari. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung karbohidrat, seperti padi, jagung, dan umbi-umbian. Nah, kita temukan terlebih dahulu ide pokok. Ide pokok merupakan masalah utama yang dibahas dalam paragraf. Ide pokok tersebut juga terdapat di dalam kalimat utama. Kalimat utama itu bisa terletak di awal, di tengah, maupun di akhir paragraf. Untuk ide pokok dari paragraf pertama ini adalah manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kesimpulannya, manusia dan hewan memerlukan makanan. Paragraf kedua. Manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya, seperti untuk tumbuh tinggi, besar, dan mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung protein, sehingga membuat kita tumbuh sehat. Tumbuhan tersebut adalah kacang kedelai yang terdapat pada tahu dan tempe, kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, serta jenis kacang-kacangan lain. Ide pokok dari paragraf 2 di atas adalah manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya. Kesimpulan dari ide pokoknya, protein sangat penting bagi manusia dan hewan. Paragraf 3. Manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Vitamin diperlukan untuk menjaga kesehatan dan melindungi tubuh kita dari serangan berbagai penyakit.
Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung vitamin untuk menjaga tubuh kita agar selalu sehat, yaitu sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan tersebut meliputi bayam, kangkung, kacang panjang, terong, buncis, tomat, pepaya, mangga, apel, jeruk, dan banyak lagi. Ide pokok paragraf 3 ini, manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Kesimpulan dari ide pokoknya, vitamin sangat penting bagi manusia. Nah, itu tadi contoh ide pokok dan kesimpulan dari ide pokoknya. Untuk anak-anak, dengarkan teks yang dibacakan oleh guru. Kemudian, temukan ide pokok dan buatlah kesimpulan dari ide pokok tersebut. Teksnya terdiri dari 2 paragraf. Coba anak-anak ibu buka halaman 58 di bukunya. Teksnya akan ibu bacakan. Judulnya Bebek. Paragraf 1. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kehidupan sehari-hari. Paragraf kedua. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Nah, itu tadi teks yang sudah ibu bacakan. Teksnya terdiri dari 2 paragraf. Silahkan anak-anak ibu temukan ide pokoknya dan buatlah kesimpulan dari ide pokok tersebut. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga anak-anak ibu tetap semangat mengerjakan pelajaran-pelajaran